Jadi ceritanya begini. Kekalahan di Diponegoro salah satu faktornya adalah dia main perempuan, kan gitu. Apa ono wong ngaku ngono. Gampangane ngono. Maling wae ra ngaku maling kok. Simpelnya gitu. Nah, nek wong apik ngaku elek akeh. Supaya dia tidak diketahui kebaikan-kebaikannya. Nah, aku ngono, aku ngandel ngono. Hatta mbuh kuwi bener apa ora peristiwa ini, tapi saya yakin itu adalah bagian dari cara menutup periode sejarah. Karena di dalam terminologi sejarah Jawa selalu ditutup dengan hal yang buruk pada tokoh itu. Cerita-cerita Panji misalnya selalu ditutup dengan keburukan itu. Nah, Mangir misalnya, Siti Jenar misalnya, ya kan dibongkar. Padahal ya udah kuburan ini dia ketemu yang bisa iki. Kalau saya ngomong nih Doro, nih Menabang, Dono kuburannya akeh men. Nah, ini kan kita nggak pernah ngerti apakah itu yang terjadi. Nah, gitu. Nah, aku meluruskan kuis. Mungkin Mas Edi yang ngomong garap-garap ya. Bisa jawab sih, jadi menerawani ngomong. Oke, menarik. Ya wis, monggo yang lain mungkin bisa memberikan masukan kaitannya dengan apa yang akan kita kupas di edisi berikutnya. Oke, monggo. Jadi kok masih taruh M-Holid ini musuhku dalam berjualan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula rencana M-Holid saking Malang Brindo. Amin. Nami Imamul. NU banget. NU Komen Malang Brindo. Terus. Nah, Pak terus. Saya mau sekedar menambahi apa yang menjadi benar-benar saya gitu ya. Kalau dari tadi rentetan yang diutarakan oleh para pembicara di depan, saya sedikit menangkap bahwa perang Jawa itu bukan sekedar perang fisik, ada pasukan kavaleri, artileri dan lain-lain, tapi itu perang yang kaitan dengan spiritualitas, perang yang digunakan untuk menggugah seluruh kantong-kantong masyarakat Islam yang ada di Jawa, gitu kan. Terbukti dari apa yang dilakukan dalam strategi perang Jawa ini dalam 5 tahun, walaupun itu perang sudah menghabiskan biaya banyak dari Belanda, padahal pasukan di Diponegoro hanya sekedar kantong-kantong yang kemudian nyerang sembunyi gitu. Tapi ternyata menghabiskan biaya peperangan yang besar. Dan Diponegoro sendiri dalam riwayatnya juga ketika ditangkap oleh Belanda itu kan wayah badan ketika ada gencatan senjata, di mana Belanda datang ke kediaman Diponegoro dan membawa begitu saja dan Diponegoro yo pasrah. Artinya ini bukan sekedar perang yang untuk mencapai kemenangan secara fisik, tapi perang menggugah kesadaran rakyat Jawa khususnya, yang nanti kemudian juga laskar Diponegoro juga eksodus ke Sulawesi kemana-mana gitu untuk membangun jaringan-jaringan ini. Ini yang nanti kemudian kalau menurut saya dalam angan-angan saya akan nyambung dengan resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari, nyambung dengan pergerakan kaum santri. Nah, kalau tadi Mas Agus menyampaikan banyak kayak Yusuf Guro 3 atau Mas Raden Bagus Burhani itu kan dia santri dari Mbah Kasan Besari Ponorogo. Mbah Kasan Besari itu generasi keempat dari pesantren tersebut. Artinya pesantren sudah tua juga. Artinya ada kerjasama yang sangat menarik untuk ditelisik. Kemudian juga dari Yosodipuro sendiri juga memunculkan naskah-naskah yang kemudian ditembangkan di berbagai daerah seperti sholatan model Jawa gitu. Di Doro ada, di mana-mana ada ya, di Magelang, di mana ada. Kayak banyak syair-syair seorang Jawa itu yang cenderung
menggugah kesadaran, menggugah hubungan dengan keilahian, hubungan dengan kemanusiaan, hablum minas gitu-gitu. Ini yang mungkin saya tidak hanya sekedar pesantren secara fisik kemudian banyak santrinya, kantong-kantong semacam kesenian-kesenian soal orang Jawa ini juga menurut saya juga berpengaruh dalam membangun kesadaran masyarakat Jawa sendiri. Selain memang ada pesantren secara fisik gitu. Terus terkait juga ada juga yang meriwayatkan kalau jaranan kuda lumping juga ada yang meriwayatkan itu salah satu bikinannya Barat Bogor, walaupun juga ada riwayat itu bikinannya Sunan Kudus, bapaknya Sunan Kudus ya. Tapi yang sekarang kita lihat kan jalanan isinya musik-musiknya perkusi yang kemudian juga diisi musik-musik dangdut, musik-musik sekarang gitu kan. Tapi setelah saya kemarin ada di Jogja pernah lihat musik jalanan itu isinya sholawatan. Sebenarnya memang naskah dari kesenian jalanan yang kemudian mangan beling ora apa-apa di pedang ora apa itu ternyata yang dibacakan oleh sinden yang membacakan tembang-tembang itu tentang syair-syair sholawatan. Mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan jadi wong yang kebal ora dibaca ora apa-apa. Mungkin sementara ini dulu atau nuwun. Iya, matur nuwun. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana imbas perang Jawa terhadap pergerakan kesenian juga banyak sebenarnya. Saya kemarin ke Jogja nonton Rodat. Nah, Rodat itu adalah salah satu, ini baru konon, tapi muka-muka benar. Rodat itu salah satu kesenian yang hidup di era Diponegoro pada waktu itu, bahkan itu digunakan sebagai tari-tarian latihan perang Diponegoro. Atau bahkan sebelum Diponegoro. Tetapi spirit dari kesenian yang tumbuh di masyarakat memang mengalami distorsi. Sintren misalnya, ini adalah sandi untuk sebuah kode-kode tentang telik sandi sebenarnya. Ini yang dijadikan sebagai mata-mata seniman-seniman sintren dulu itu seperti itu. Tetapi karena ada distorsi dalam perkembangan zaman, maka terjadilah yang sekarang ini. Ini Pekalongan dari siji ya, yang isi urip ya kita ya, grupnya. Itu pun sudah mengalami distorsi besar-besaran. Sing ono iki ning daerah Noyotaan kae nang Sedah Escape itu ada salah satu kelompok grup sintren tapi modern, jadi nganggo organ tunggal nyawas target ngono kae. Nah itu menarik. Terus aku nyambungnya nih Mas Iman, menarik sekali kalau kita melihat sambungan antara Mbak Soleh Darat kemudian ke Kiai Amin di Subang Tulang. Ini ada apa? Dan ini masih ada urusannya karena di Ponorogo juga, karena Mbak Soleh Darat itu kan putrane atau putrane Mbak Yai Umar, yang kemudian Mbak Yai Umar itu adalah salah satu sahabat dekat di Ponorogo. Jadi mesti dia harus sambung-sambungannya. Gak mungkin gak nyambung. Nah, ini menarik. Jadi bisa jadi sangat mungkin sekali Pekalongan dulu adalah basis dari Laskar Diponegoro. Mergo nek ning desane bojoku ana jenenge Desa Kedung Patangewu. Menurut cerita rakyat yang berlaku di sana, Kedung Patangewu itu angka 4.000 itu bukan karena kedungnya ana Patangewu. Nek dia kok ora ono angel kok nek ngitunge. Tapi itu adalah jumlah dari eksodus besar-besaran dari Laskar Diponegoro yang 4.000 jumlahnya masuk ke daerah situ. Lalu di situ ada dukuh namanya Pademangan. Nah, Pademangan inilah yang menjadi pusat sentra dari pasukan Diponegoro. Nah, next itu saya ketahui hilang. Bahkan makam mereka juga sudah nggak bisa terdeteksi.